anak-anak? Halo Bapak. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdua bersama-sama. Monggo Mas Ketua dipimpin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ketua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran pada siang hari Ini. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum lumayan, jangan gitu dong. Ayo semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat ya. Biar ada apa? Semangat. Tepuk semangat. Nah, sip. Tepuk semangat. Semangat. Sip. Oke, yuk. Oke. Kenal Mbak? Oke, selanjutnya kita pemanasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Ini Bapak agak susah untuk memanaskan. Memanaskan apa? Alat kita, alat pikir kita. Yakni otak. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, yang pertama, di sini ada yang tahu siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat? Pintar sekali. Terus yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin itu? Pemimpin. Masalah apa masalah? Pengganti Nabi. Mengganti Nabi Mbak Nani? Pemimpin setelah Nabi. Pemimpin setelah Nabi Mbak Fitria? Pemimpin yang ada. Pemimpin yang ada setelah Nabi wafat. Oke, berarti sudah berapa? Sedikit paham. Nanti kita lanjutin untuk penjelasannya. Yang ketiga, berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Belajar berarti ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4. Oke. Di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Di sini kan tadi sudah tahu Khulafaur Rasyidin itu ada 4 dan juga pengganti Nabi. Ya, dimana Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Khulafaur Rasyidin menurut bahasa itu diartikan sebagai pengganti, pemimpin atau pengguna yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban teman-teman tadi betul, pintar sekali. Tadi sudah pada baca lagi ya. Oke, jumlahnya 4 ya. Oke, dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dimana muncul sesaat setelah Rasulullah wafat. Nah, situasi di kalangan kaum Muslim sempat kacau. Nah, kacau berantakan. Ada yang tahu kacau berantakan itu apa? Tidak tersusun. Nah, tidak tersusun, benar sekali Mbak Fitria. Hal itu disebabkan karena pada saat itu Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Nah, kaum Muhajirin dan Ansor pada saat itu dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kita langsung lanjut. Di sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kita pelan-pelan. Jadi itu tadi di sini melanjutkan lagi cerita tadi. Kaum Muhajirin mengajukan siapa? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Ada yang tahu? Mbak Aul? Abu Bakar. Betul sekali sebagai pemimpin umat Islam. Jadi pada saat itu kaum Muhajirin menunjukkan atau mengajukan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Terus kaum Ansor mencalonkan siapa? Ada yang tahu? Kaum Ansor mencalonkan
Sa'ad bin Ubadah. Oke, pintar sekali nih Mbak Nani sama Mas Najib. Betul ya. Pada saat itu kaum Ansor apa itu namanya mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lalu perselisihan tersebut ditengahi oleh Umar bin Khattab dan menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya yang pertama kita biografi Khulafaur Rasyidin yang pertama ada siapa? Abu Bakar, di mana biografinya tertera di situ ya. Namanya bisa dibaca. Ada yang mau baca? Saya Pak. Oke, Mbak Nani silakan. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Al-Quraisy Al-Taimi. Oke, sudah, terima kasih. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq masih ada nasabnya dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu ya, berarti masih satu nasab. Nah, terus pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki panggilan. Nah, dia tahu panggilannya siapa? Adik. Oh iya, betul sekali, udah pandai ini ya. Atik. Kan belajar Pak. Iya, pintership gitu ya. Atik. Pada saat itu Abu Bakar pada masa jahiliyah dipanggil Atik. Terkenalnya Atik. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Nah, itu ya, pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Itu dimana kebijakannya diantaranya adalah, ada yang tahu sini sudah belajar katanya tadi kebijakan-kebijakan Abu Bakar atau prestasi Abu Bakar. Ada yang tahu? Nanti Bapak kasih ribet. Saya Pak. Saya Baul ya. Apa? melakukan ekspansi Islam. Oke, apa lagi? Itu doang. Itu dua. Oke, betul, salah satunya itu ya anak-anak. Dimana pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan wilayah dari mulai dari Irak, Syria dan lainnya. Gitu ya. Oke, salah satunya itu. Terus beliau wafat pada usia berapa? Ada yang tahu? 63. Ya, betul sekali. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 63 pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan kepada Umar untuk menggantikan kepemimpinan beliau. Itu ya, berarti satu kesatuan. Lebih tepatnya ada gabungannya, ada ini ada keterkaitan gitu ya sama Umar bin Khattab. Mana yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua siapa? Umar bin Khattab, betul sekali. Di sini Umar bin Khattab memiliki nama lengkap, yakni Umar bin Khattab bin Naufail bin Adin bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu julukan Umar bin Khattab pada saat itu Al Faruq ya. Ada yang tahu nama artinya Al Faruq? Pembeda. Betul sekali, pintar adanya. Terus Umar bin Khattab terkenal menjadi khalifah melalui penunjukan langsung atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, ada yang tahu Umar bin Khattab memerintah berapa tahun? 10 tahun. Nah, 10 tahun, betul sekali. Terus selanjutnya pencapaian, ada yang tahu pencapaiannya Umar bin Khattab? Oh iya, Mbak Afri, silahkan. Penguasaan wilayah dakwah Islam. Ya, terus Mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. ya, betul sekali. Salah satu yang paling mencolok pada saat itu dalam pemberian
Umar bin Khattab yakni adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Pada saat itu mendirikan yang namanya Baitul Mal. Betul sekali. Oke, selanjutnya Umar bin Khattab wafat pada saat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pada saat apa? Tidak. Nah, gini, Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Bakar Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang mantan budak dari Persia. Ya, gitu ya. Selanjutnya yang paling mencolok ya dalam pemerintahan Umar bin Khattab itu adalah mendirikan dewan apa yang ada 6 itu, Dewan Syura, untuk memilih khalifah selanjutnya. Dimana ini ada kaitannya juga Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dimana beliau ini ditunjuk oleh siapa? Oleh Dewan Syura. Nah, betul sekali, melalui musyawarah. Nama Utsman bin Affan ya mungkin panjang ya, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kita langsung saja ke nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Dzunurain wa Hijratain. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada ditanyakan kita lanjut. Utsman memiliki yang paling mencolok, sifat beliau adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Seperti apa? Ada yang tahu? Mas Jaya, tahu nggak? Saya tahu Pak. Oh, Mbak Nani. Dermawan. Dermawan, betul. Terus? Pemalu. Iya, pemalu itu bukan berarti malu-malu kucing ya, tapi malu dalam artian tidak ingin memamerkan harta, dan juga malu dalam artian sedikit malu, bukan berarti malu kucing atau apa seperti itu ya. Anak-anak zaman sekarang gitu. Bukan. Oke, selanjutnya ada yang tahu prestasi Utsman bin Affan? Mbak siapa yang dia tahu? Oh, Mbak Aul. Saya membukukan Al-Quran. Ya. Ya, terus? Memperluas akses wilayah. Ya, betul. Dan ada lagi satu lagi. Renovasi masjid. Renovasi. Sudah pada paham ya. Dimana pada saat itu yang paling mencolok adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, dimana masih terkenal ya sampai zaman ini ya, dimana ada yang namanya Mustafa apa? Dia tahu? Utsmani. Nah, itu salah satu kodifikasi mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanyakan enggak? Apa Mas? Kok ketawa-ketawa Mas? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu beliau adalah, ini namanya panjang ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu apa? Menantu dan juga keponakan atau sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, betul, dan juga termasuk golongan asabiku, orang yang pertama kali masuk surga. Islam Mas. Ya, masuk Islam. Kalau apa ya, konsentrasi. Terus ada yang tahu Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih berapa tahun? 5 tahun. Betul sekali. Pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Lalu ada prestasi. Oh, sebelum beliau meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam ya, atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Gitu. Oke, ada yang tahu prestasi Ali? Ada yang tahu? Mengenai kekembangan negara atau kemajuan ilmu nahwu, terus pembangunan kota Kufa. Oke, pintar sekali. Kita beri aplaus untuk Mbak Nisa. Ya, ada yang tahu apa itu namanya? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu apa? Saya Pak. Apa mana nih?
ilmu nahu itu ilmu mufradat Pak, bahasa Arab. Ya betul, ilmu bahasa Arab atau tata penulisan bahasa Arab. Oke, sampai sini mungkin sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jangan malu-malu, ya. Bukan malu-malu kucing. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi diskusi, di mana kita bagi kelompok dua saja, kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Gitu ya. Kaum muhajirin itu untuk putra dan ansor untuk putri. Di mana di sini ada soal, nanti dijawab perwakilan saja, nggak usah semuanya ikut dong jawab. Oke, untuk kaum muhajirin tadi mana kaum muhajirin? Muhajirin. Nah, di sini ini ada soal ini. Apa yang terjadi jika sebuah negara tiba-tiba kehilangan pemimpin? Nah, nanti dijawab. Gimana? Terus yang kedua, kaum ansor ya, kaum putri. Bagaimana cara memilih pengganti yang terbaik? Oke, monggo didiskusikan. Saya tunggu sambil saya membacakan kata-kata ya. Kata-katanya ini. Glory bukan hanya di lapangan, ya, tapi juga di ruangan belajar. Kita harus glory penuh semangat, oke? Oke. Yo. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Siap. Oke. Mau siapa dulu? Ansor atau muhajirin? Muhajirin ya Pak, muhajirin. Yo, muhajirin. Kaum laki-laki monggo. Perwakilan laki-laki. Mas Irul, Ayo nanti tak kasih ribut kok. Santai saja. Apa ada ribut? Ya enggak banyak sih. Ayo Mas. Ayo. Mbak atau Mas yang mau jawab? Mas, saya Pak. Oke. Mbak. Sini nih, maju. Maju menghadap ke teman-temannya, oke? Biar teman-teman juga paham. Ayo sini. Sini anak-anak. Tadi soal yang kedua. Ada tangan, teman-temannya biar enggak pada lihat apa. Ayo biar lihat. Lihat. Ya, gimana cara memilih yang terbaik? Gantinya siapa Pak? Ya, di suatu negara gitu. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memilih pengganti yang terbaik? Jadi menurut kelompok saya, mencari pengganti yang terbaik itu dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Jadi nanti dengan kita memilih calonnya dan kira-kira di situ siapa yang paling mumpuni dan berkompeten untuk menjadi seorang pemimpin, di situ dapat dimusyawarahkan. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali, kita beri aplaus ya. Bentar Pak, jangan dulu. Kita beri aplaus ya. Ini ya, ada sedikit dari Bapak. Ya. Silakan duduk. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi bermain ya. Kita akan Bapak sediakan stick. Ya. Stick ini kelihatan enggak ya? Kalau enggak kelihatan Bapak. Ini ya. Sticknya itu dikasih itu. Apa Mas? Sticknya dikasih. Iya, diganti aja. Soalnya sticknya enggak kelihatan. Oke. Kelihatan di ini. Oke. Sticknya dikuncapkan itu. Itu Pak. Pakaiannya banyak dan Morning Pak. energy Oh Pak. ya nanti ya. Oke. Apa nih? Coba mulai. Kamu dia masuk Mas. Mulai. Mulai. Jawab ayo. Ini mulai ya. Nah, ini siapa Berarti itu? siapa? Paul. Maul. Apa Pak? Ayo siap jawab nih. Maju dulu ini. Bapak. Nah, dulu ya. Kita cari teman lagi. Ayo, dua teman lagi yuk, kita mulai.
Kamu jangan curang, ayo temannya enggak dapat jatahnya kok kamu malah lempar. Oke, satu lagi yuk. Oke, kamu ayo Mbak, maju sini maju. Oke, Pak, respon Pak, respon. kamu juga kan yang dia Mas. Iya Pak. Fans setan merah. Oke, kita masuk ke sesi kuis ya. Apa Pak? Untuk, ayo sini, jajar-jajar. Kuisnya apa Pak? Kuisnya Pak. Jajar-jajar sini dulu. Sudah Pak, sudah Pak. Sini, ada temannya, jangan ngeyel, oke? Nah, Ada nomor 1. Oke, saya kasih pertanyaan. Nah, dari yang pertama tadi Mbak Aul kan. Mbak Aul itu sebutkan Pak Rosidin. Nah, sedangkan Mas Fadil apa prestasi utama Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Terus Mbak Nafres yang terakhir ya prestasi apa yang menonjol? Nggak boleh main. Mas. Ini apa prestasi yang menonjol dari Ali bin Abi Thalib? Yo, mulai dari Mbak Aul, silakan dijawab terlebih dahulu. Rasidin 1 Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tinggal Usman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, apakah benar teman-teman? Oke, selanjutnya Mas Fadil ayo dijawab. Nah, membukukan Al-Quran Pak. Nah, itu yang paling utama prestasinya. Yang palsu dan palsu, mengurangi dan palsu. Betul ya, betul nggak jawabannya Mas Fadil? Kita berikan aplaus ya. Ya, terus? Lah, ini nanti. Gak apa-apa, benar. Kita beri aplaus untuk Mbak Ante. Oke, ini 3 ya. Buat teman-teman, monggo diterima ayo. Silakan duduk di tempat masing-masing dulu. Oke. Kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi. Ini dia. Lah, apa ini Pak? Sesi saya kasih Gila, Pak. apa ya? Kasih Pak, sudah Pak. Pak, sudah buat Pak. sebelum kita tutup ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau berikan kata-kata terlebih dahulu. Nah, gimana kita sebagai fans yang berjuang sama Cita United Kamu aja. bangga ya? Bangga pada sejarah. Bangga. Oke, Bangga. bentar, didengarkan dulu. Bangga pada sejarah kejayaan timnya. Begitu pula kita sebagai Muslim bangga memiliki sejarah agung para khulafaur rasyidin. Oke. Apakah hari ini kalian senang dalam pembelajaran kali ini? Senang ya? Kalau senang ya? Oke, kalau senang besok ya. Oh ya, bentar, nggak bisa. Saya minta dulu. Oke, besok kita pertemuan berikutnya ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan atau membuat poster tentang khulafaur rasyidin. Dibuat semenarik mungkin. Nanti yang paling baik akan Bapak kasih reward. Itu nggih. Oh, mungkin apabila Bapak ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan nggih. Oke, harus dimaafkan dong. Karena kita sama-sama muslim harus saling memaafkan. Oke. Jadi kalau kalian ada salah Bapak saya juga maafkan. Oke. Selanjutnya Bapak tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Mari. Mari.